Selamat datang di channel Indo History, tempat Anda menemukan cerita-cerita menarik dari lembaran sejarah Indonesia. Hari ini, kita akan membahas salah satu pertempuran paling penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Ambarawa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Pertempuran Ambarawa, yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober hingga tanggal 15 Desember tahun 1945, merupakan lebih dari sekadar pertempuran. Ini adalah titik balik dalam sejarah Indonesia, sebuah peristiwa yang menandai keberanian dan keteguhan hati bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Di tengah tekanan dan tantangan, rakyat Indonesia berdiri teguh untuk membela tanah air mereka. Pada saat itu, Indonesia masih dalam masa transisi pasca penjajahan Jepang dan berusaha mempertahankan kedaulatan yang baru diperoleh dari penjajah. Namun, kehadiran pasukan sekutu dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang berupaya mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang, memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat. Insiden di Magelang pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, di mana pasukan sekutu melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia, hanya menambah bensin ke api yang sudah membara. Pertempuran ini bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang mempertahankan harga diri dan hak untuk merdeka. Setiap serangan yang dilancarkan, setiap strategi yang dijalankan, dan setiap darah yang tertumpah di medan pertempuran, semuanya dilakukan dengan satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa adalah momen ketika tekad dan semangat juang rakyat Indonesia diuji, dan mereka membuktikan bahwa kemerdekaan adalah harga mati. Ini adalah pernyataan yang tegas bahwa Indonesia tidak akan mundur atau tunduk pada tekanan asing. Pertempuran Ambarawa tidak terjadi dalam kekosongan sejarah. Ia adalah hasil dari rangkaian peristiwa yang membangun ketegangan antara penduduk setempat dan pasukan sekutu serta NICA. Insiden di Magelang menjadi titik nyala yang memicu pertempuran ini. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, Brigade Artileri dari Divisi India ke-23, yang dipimpin oleh Brigadir Betel, mendarat di Semarang. Mereka diberi izin oleh Republik Indonesia untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang dan melakukan evakuasi tawanan perang sekutu yang berada di Kamp Banyu Biru Ambarawa dan Magelang. Namun, kehadiran mereka tidak hanya untuk tujuan tersebut. Diboncengi oleh NICA, mereka mulai mempersenjatai para tawanan perang Belanda yang telah dibebaskan. Sebuah tindakan yang menimbulkan kemarahan dan kecurigaan di kalangan penduduk setempat. Ketegangan meningkat ketika pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, terjadi insiden di Magelang di mana pasukan sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan sebelumnya dan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan militer Indonesia yang baru saja merdeka. Pertempuran berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dengan tentara Inggris. Meskipun sempat terjadi gencatan senjata setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Betel di Magelang pada tanggal 2 November tahun 1945, perundingan tidak menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut dan menggunakan kesempatan serta kelemahan yang ada dalam pasal perjanjian untuk menambah jumlah pasukannya di Magelang. Puncak pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945, menjadi salah satu momen paling krusial dalam sejarah perjuangan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Mayor Soemarto, pasukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, berhadapan dengan tentara Inggris dalam pertempuran yang menentukan. Pertempuran ini tidak hanya sengit, tetapi juga penuh dengan taktik dan strategi yang cerdik. Kolonel Sudirman, yang kemudian menjadi salah satu tokoh militer terkemuka di Indonesia, memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Dengan menggunakan strategi taktik gelar supit urang, ia berhasil mengurung pasukan musuh. Taktik ini melibatkan pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau mendapatkan bantuan. Pertempuran berlanjut dengan sengit,
dan keberanian serta ketahanan pasukan Indonesia diuji sampai batas maksimal. Dengan sumber daya yang terbatas, mereka menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih baik dan dilengkapi senjata lengkap. Namun, semangat juang dan keinginan untuk merdeka membuat mereka bertahan dan terus melawan. Strategi Kolonel Sudirman terbukti efektif. Suplai dan komunikasi pasukan Inggris terputus, meninggalkan mereka tanpa dukungan logistik yang diperlukan untuk melanjutkan pertempuran. Ini adalah titik balik yang menentukan, karena tanpa suplai, moral pasukan Inggris mulai menurun, dan mereka tidak dapat mempertahankan posisi mereka di Ambarawa. Setelah beberapa hari pertempuran yang intens, pada akhirnya Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa. Kemenangan ini tidak hanya merupakan keberhasilan militer, tetapi juga simbol dari keberanian dan keteguhan hati rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan mereka. Kemenangan di Ambarawa bukan hanya tentang memenangkan sebuah pertempuran. Ini adalah manifestasi dari semangat yang tidak tergoyahkan, sebuah bukti nyata bahwa keinginan untuk merdeka yang telah menyala dalam hati rakyat Indonesia tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Pertempuran Ambarawa telah mengubah sejarah, menjadi simbol perjuangan yang tak kenal lelah dari rakyat Indonesia, dan menandai keberhasilan mereka dalam melawan penjajahan. Pertempuran ini tidak hanya penting dari segi militer, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam terhadap moral dan psikologi bangsa. Kemenangan ini menggugah semangat nasionalisme dan memperkuat tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Ini adalah momen ketika Indonesia, sebagai bangsa yang baru lahir, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemauan untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Pertempuran Ambarawa juga menjadi simbol dari kepemimpinan yang kuat dan strategi militer yang cerdas. Kolonel Sudirman, yang kemudian menjadi jenderal dan dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia, memainkan peran kunci dalam pertempuran ini dengan strategi taktik gelar Supit Urang yang legendaris. Kemenangan ini tidak hanya menegaskan kembali kontrol Indonesia atas wilayah Ambarawa, tetapi juga menunjukkan kemampuan dan keberanian para pemimpin dan pejuang Indonesia dalam menghadapi tantangan besar. Lebih dari itu, pertempuran Ambarawa menginspirasi perjuangan di berbagai daerah lain di Indonesia. Ini menjadi contoh bahwa dengan persatuan dan keberanian, rakyat Indonesia dapat mengatasi rintangan dan menegakkan kedaulatan mereka. Pertempuran ini menjadi bagian penting dari narasi nasional Indonesia dan terus dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan menemani kami dalam perjalanan melalui waktu untuk mengenang pertempuran Ambarawa, sebuah episode penting yang telah mengukir tinta emas dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kisah heroik ini adalah salah satu dari sekian banyak yang menunjukkan ketangguhan dan keberanian rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan demi mencapai cita-cita mereka. Kami berharap video ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga inspirasi bagi Anda semua. Cerita-cerita seperti pertempuran Ambarawa mengingatkan kita bahwa keberanian, persatuan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mengatasi rintangan, tidak hanya dalam konteks sejarah, tetapi juga dalam tantangan kehidupan sehari-hari. Di channel ini, kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif yang membawa nilai-nilai historis dan pelajaran berharga dari masa lalu. Kami percaya bahwa dengan memahami sejarah, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan lewatkan video-video kami selanjutnya yang akan membawa Anda pada serangkaian perjalanan menarik lainnya. Untuk tidak ketinggalan update dari kami, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, memberikan like jika Anda menikmati video ini, dan share kepada teman-teman Anda. Komentar Anda sangat kami hargai, dan kami senantiasa terbuka untuk saran dan ide dari Anda untuk topik video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan menyelami lagi cerita-cerita menakjubkan dari Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami. Selamat berjuang, dan teruslah terinspirasi.